Dari sebuah desa terpencil di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, cerita ini dimulai. Cerita tentang Villa Angker yang dihuni 8 mahasiswa KKN. Sudah sejak awal penjaga villa mewanti-wanti untuk tidak menjamah beberapa area yang terlarang. Salah satunya kamar pusaka yang berada di dekat kamar putra. Lantas, apa saja yang terjadi kemudian? Benarkah teror mulai terjadi karena mahasiswa melanggar larangan tersebut? Lalu mengapa KKN dihentikan sebelum waktunya selesai? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Villa tua itu berdiri di tanah yang lapang di dataran tinggi di Cianjur, Jawa Barat. Sudah mulai keropos, tapi masih bisa ditempati. Hanya ada ibu penjaga karena sudah lebih dari 1 dasawarsa villa ini kosong. Dan kesanalah 8 mahasiswa dan mahasiswi tinggal selama menjalani kuliah kerja nyata atau KKN di pertengahan Februari tahun 2018. Ada sebuah desa, tempatnya ini cukup agak terpelosok di belakang daerah-daerah Cianjur. Kemudian di dalam KKN ini saya ditugaskan menjadi salah satu PIC untuk membantu program-program desa. Akhirnya kita lihat dan kemudian tempatnya ini adalah sebuah villa, di mana villanya itu sudah tidak berpenghuni lebih dari 10 tahun. Banyak bangunan-bangunan yang udah mulai runtuh seperti atap. Kemudian memang villa ini lahannya cukup luas, mungkin sekitar hampir 600 atau 700 meter dan memiliki taman yang sangat luas banget. Kemudian adanya banyak kamar-kamar untuk ditinggali, sekitar 8-10 kamar. Namun yang terisi oleh kita sebagai tempat tinggal sementara di KKN itu hanya dipakai 2 kamar. Hari pertama kedatangan para mahasiswa disambut oleh ibu penjaga villa yang ramah tapi misterius. Seperti ada aura yang tidak biasa pada ibu itu, termasuk dari aksesorisnya berupa kalung yang unik. Dengan cara yang misterius pula, ibu ini menunjukkan tempat-tempat yang tidak boleh dijamah. Salah satunya kamar pusaka yang berada di sebelah kamar mahasiswa. Nah, ibu ini cukup ramah orangnya. Tapi di sini saya pribadi melihat sepertinya ibu ini memiliki semacam benda-benda pusaka gitu. Karena dilihat dari pakaian-pakaiannya yang memiliki nilai esentrik sih, kayak dari kalungnya. Ibu ini juga udah bilangin gitu, jadi pas kita di keliling-keliling untuk melihat lokasinya, ada satu kamar yang kita nggak boleh masuk sama sekali. Di kamar putra ini tuh ada sebelahnya kamar saya ini, ada kamar kosong. Hari pertama
memang dilewati tanpa insiden mistik. Tapi di hari kedua sudah mulai muncul tanda-tanda tak biasa. Dimulai dari aroma melati yang sangat menyengat datang dari kamar tertutup yang dipesankan untuk tidak boleh dilihat. Di hari kedua, pas saya lagi maghrib, terus saya mau masuk kamar, tiba-tiba tuh saya nyium bau-bau aneh dari si ruangan yang tadi, ruangan pusaka itu tuh yang saya nggak boleh masuk. Itu baunya tuh bau-bau melati semerbak gitu sih, kayak lumayan kenceng baunya gitu. Dan kemudian yang nyium tapi cuma saya gitu. Malamnya sekitar jam 3 saya kebangun. Nah, pas kebangun ini aneh sih. Karena emang pintu dari kamar saya ini, yang kamar putra ini nggak bisa ketutup penuh. Jadi pas saya bangun, saya langsung notice untuk ngeliat kamar yang, ngeliat pintu yang kebuka itu, yang kebuka sedikit itu. Dan itu aneh banget, bener-bener kayak yang ngerasa, itu kok ada yang ngeliatin ya gitu. Cuman mau tidur lagi tuh sampai susah banget. Saya sampai sejam bingung gitu, gimana ya mau tidur, sampai doa juga masih agak-agak gelisah gitu. Selain kamar pusaka, benarkah masih ada area lainnya yang terlarang dari villa tua itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Rupanya, tidak hanya ada satu kamar yang tidak boleh didekati para mahasiswa, sebab masih ada beberapa tempat yang juga menjadi area terlarang. Mulai dari balkon besar hingga bagian belakang villa yang ternyata sebuah kuburan keramat. Sejak itulah suasana semakin terasa berbeda karena ada ancaman teror horor yang mulai menghantui. Kemudian di hari ketiga, saya diajak keliling lagi nih sama ibunya. Dikasih tahu tempat-tempat yang nggak boleh buat diinjak atau buat jadi tempat nongkrong-nongkrong di situ. Yang pertama itu ada di balkon rumah lantai 2-nya. Emang balkonnya cukup luas, cuman emang udah agak-agak kurang terurus. Kemudian di belakang, jadi tuh di villanya itu ada ada dua pintu. Yang pintu utama itu menuju langsung akses jalan raya, yang kedua itu lewat belakang untuk ke kampung-kampung sekitarnya. Nah, di kampung-kampungnya ini ternyata di jalan tikusnya itu ada kuburan-kuburan warga dan kuburan sesepuh-sesepuh yang masih dari saudara si pemilik villa itu. Nah, akhirnya kita udah notice nih, oh berarti emang ini tempat lumayan agak-agak creepy, emang beneran banyak tempat-tempat yang mesti dihindarin juga. Tapi namanya mahasiswa, rupanya larangan penjaga villa untuk tidak mendekati balkon diabaikan. Malam setelah beraktivitas, rupanya mereka justru nongkrong, ngopi-ngopi, dan ngobrol sampai larut malam di balkon bagian atas. Nah, pas di hari ketiga tuh saya nongkrong lah sama teman-teman biasa, kayak malam-malam nunggu waktu buat ngantuk. Habis kegiatan dari siang sampai sorenya, kita nongkrong lah di luar, ngopi-ngopi segala. Tiba-tiba saya nongkrong kebetulan di tempat balkon yang nggak boleh ditempatin tadi sama si ibu penjaga villanya. Tiba-tiba kuping saya tuh panas banget dan sampai leher-leher sih panas saya, bener-bener sampai kayak orang mau sakit. Padahal saya tuh ngerasa badan saya fit di situ, cuman tuh kayak ada yang nempel dan itu bener-bener bikin capek banget. Sampai teman-teman saya tuh notice di kelompok itu, di villa itu, kenapa leher saya dan kuping saya tuh merah banget.
akhirnya besokan harinya saya lihat-lihat lagi nih ke tempat-tempat villanya. Nah, di situ tuh ada ruang serbaguna, tepatnya itu di seberang lokasi kamar-kamar villa saya. Nah, di situ ada ayunan, terus ya kayak tempat ruang serbaguna sih, dan di depannya tuh ada taman-tamannya. Nah, di situ tuh agak-agak aneh juga sih suasananya gitu. Kayak tiba-tiba pas saya lagi ngiter-ngiter sendiri, tiba-tiba kuping saya ada yang niup gitu, kayak ada yang kayak mau bisikin sesuatu, cuman tuh kayak sekilas banget. Kejadian kuping panas yang misterius berlanjut di hari berikutnya. Kali ini lebih serius karena mulai ada sosok makhluk halus yang mewujud. Peristiwanya semakin mencemaskan karena dilihat oleh semua mahasiswa dan mahasiswi yang sedang berkumpul melepas malam setelah evaluasi kegiatan. Jadi kita ngumpul di kamar Putri, si cowok dan cewek ini, di kelompok saya ini untuk ngebrief sekalian ngisi waktu sih, kayak main kartu gitu-gitu. Nah, pas kita main kartu, kebetulan tuh di kamar Putri ini ada kayak kaca toilet ya, mungkin yang kaca ngeblur itu bentuknya kayak diamond, dan itu luasnya tuh lumayan sebesar 2 orang kali ya kacanya, dan itu langsung ke balkon luar ngadepnya si kaca kamar tidurnya ini, kamar tidur Putri yang kita nongkrongin buat main kartu. Tiba-tiba sekitar jam 1:30 pagi ada bayangan hitam yang benar-benar datang dan nempel persis di kaca si diamond itu. Dan seketika kita itu kaget semua gitu. Dan saya pikir, saya kebetulan itu kan posisi lagi membentuk formasi lingkaran gitu ya. Nah, kita tuh main kartu, saya lihat persis itu di kaca, tiba-tiba bayangannya nempel dan diem lama banget. Dan besok paginya kebetulan kita tanya lagi sama ibunya, "Bu, ibu betul ya tadi malam tuh ngecekin ke kamar gitu, maksudnya ngontrol atau ada gimana-gimana?" Tapi ternyata ibunya bilang enggak. Ibunya itu udah tidur dari jam 10 malam malah katanya. Dan gak bakal ada orang lagi yang bisa naik-naik ke atas. Lalu mengapa KKN dihentikan kurang dari 2 pekan berjalan? Benarkah karena banyak kejadian horor? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memasuki hari ke-7, tinggal di villa kosong selama KKN, suasana sudah tidak kondusif. Ada perasaan tidak tenang karena nyaris setiap malam terjadi peristiwa horor. Insiden kuping panas dan badan meriang belum hilang sehingga Olaf memutuskan masuk ke kamar untuk beristirahat. Tapi justru saat itulah ia melihat ada sosok perempuan berbaju merah sedang menatapnya lekat-lekat. Saya istirahat. Akhirnya saya dari antara nongkrong-nongkrong itu, saya keluar dari kamar, saya masuk kamar. Terus saya istirahat aja, sender-senderan. Tiba-tiba tuh dari pintu, jadi tuh toiletnya itu tuh pintunya juga udah hancur banget. Jadi emang bau toiletnya pun sampai lembab-lembabnya masuk ke dalam kamar. Saking emang tuh villa bener-bener nggak kurus. Dan itu tuh dari pas saya tidur, saya halusinasi di toilet itu tuh ada yang ngeliatin saya. Bener-bener sosoknya tuh jelas banget, bentuk-bentuknya gitu, kayak ada cewek nongkrongin terus matanya tuh ngeliatin dari pintu ke saya banget. Saya sampai bangun, saya ngeliatin lagi, toilet itu tuh bener-bener merinding banget. Akhirnya saya nggak jadi tidur, saya paksain untuk nongkrong di balkon yang tempat terlarang itu sampai jam 3:30 pagi.
Akhirnya tidurnya dibarengin tuh. Jadi dari kamar putra kamar putri, akhirnya putra ini pindah ke kamar putri karena yang kamar putri juga ngerasa ternyata agak enak juga kamarnya, lembab-lembab. Terus kayak suasananya tuh lumayan kayak mengancam gitulah. Kayak ada yang ngeliatin gitu. Semuanya ngerasain kayak gitu juga ternyata. Selain kejadian-kejadian misterius yang berhubungan dengan teror horor, masih ada peristiwa besar lainnya yang terjadi. Peristiwa hilangnya sejumlah benda berharga milik para mahasiswa. Proses kehilangannya yang mustahil karena barang-barang itu berada di dekat pemiliknya. Jadi di desa kita ini tuh ada kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar manusia kali ya. Jadi di kebetulan itu kan di pedesaan. Nah di dekat-dekat rumah saya ini nih, yang masih satu tetanggaan ini, dekat villa saya itu kan ada mahasiswa lain juga yang tinggal di rumah-rumah warga. Nah kebetulan mereka itu kan ada di ruang tamu. Nah di ruang tamu ini nih ada banyak orang, padahal kayak satu kelompok tuh bisa 8-9 orang. Namun pas malam kejadian di hari kelima, tiba-tiba pas lagi tidur semua, barangnya itu pada hilang semua. Padahal tas-tas segala itu ditaruh jadiin bantalnya mereka buat tidur di ruang tamu. Bener-bener laptop, iPad, sampai HP semuanya hilang. Nah kemudian di hari berikutnya dari satu rumah lagi di kelompok mahasiswa saya ini ada yang bener-bener ketangkap nih, maksudnya kegap malingnya itu orangnya gitu. Akhirnya dikejar, dia bawa karung, isinya barang-barang mahasiswa ini dari gadget-gadgetnya gitu, uang. Pas dikejar itu larinya benar-benar cepet banget dan gak ada yang bisa kejar sama sekali. Kayak apa ya, bener-bener yang cepet banget ya langsung ngilang. Padahal itu orang biasa aja sih, nggak naik motor. Mungkin itu antara dua sih. Antara orang yang emang punya ilmu-ilmu, atau juga yang kedua itu emang bentuknya itu kayak manusia tapi sebenarnya bukan. Tidak jelas siapa yang melapor atau oleh karena ada persoalan apa. Akhirnya KKN dihentikan. Para mahasiswa ditarik kembali ke kampus. Perpisahan dengan ibu penjaga kos ditandai dengan foto bersama. Tapi dari foto itu serta foto-foto lain kemudian terungkap ada makhluk gaib yang menempel di tubuh Olaf. Pas teman saya story dan upload ke Instagram, ada teman saya ini yang kebetulan emang indigo. Dan dia bilang katanya, dari diri saya itu, di foto itu tuh ada bayangan genderuwo hitam dan gede banget. Itu nempel sama saya di bus itu. Si teman saya yang indigo ini tuh ceritain kalau misalnya di kronologinya itu, di desa itu tuh saya benar-benar diikutin sama si penunggu yang ada di kuburan keramat yang awal tadi. Karena saya tuh, dia merasa kalau misalnya si penunggu ini tuh, saya tuh memiliki jiwa untuk nantangin mereka gitu. Tempelnya itu lumayan lama, jadi dari hari kedua yang saya mulai nggak bisa tidur tuh sebenarnya si penunggu itu udah nempel sama saya. Karena dia penasaran banget kenapa ini berisik banget gitu. Di share nih ada foto perpisahan dengan si ibu pemilik villa ini. Kita minta tolong untuk lihat ini ada gak sih bayangan-bayangan atau ada yang nempel gak sih di antara kita ini. Kemudian dijelasin lah sama si anak indigo ini. Yang pertama itu dari ibunya. Di belakangnya itu ada yang dampingin, ada 2 orang yang jagain si ibu ini. Dan itu benar-benar gede banget. Dan kemudian itu ada di saya, yang seperti yang sebelumnya itu, yang difoto. Dan teman saya yang putri juga, ditempelin 1 orang. Di foto itu ditandain sama dia. Berperilaku baik di tempat-tempat wingit adalah kesemestian. Tidak boleh ditinggalkan jika tidak ingin mengalami kejadian-kejadian yang membuat merinding. Apalagi
di sebuah villa tua yang sudah puluhan tahun kosong, seperti pengalaman para mahasiswa KKN di sebuah desa terpencil di Cianjur, Jawa Barat. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk selalu berhati-hati. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.